Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran fikih di semester 2 ini. Setelah beberapa pekan yang lalu kalian melaksanakan penilaian harian terstruktur atau ulangan tengah semester. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini kita bersama-sama berdoa membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Biridha'illah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Untuk pembelajaran pagi hari ini, setelah melanjutkan kemarin terkait dengan sholat jamak dan qashar, dilanjutkan dengan materi sholat dalam keadaan darurat. Apa yang terbersit dalam pikiran kalian? Sholat dalam keadaan darurat itu sholat yang seperti apa? Ya, nanti kita bersama-sama. Ya, tujuan dari mempelajari ini adalah supaya kita tidak menganggap enteng tentang sholat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kemudian dalam kondisi dimanapun kita tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu jika sudah memasuki waktu sholat fardu. Ya, tentunya dengan segala memenuhi persyaratan dan hal-hal yang terkait dengan sholat, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Kemudian dalam keadaan seperti apa? Misalnya dengan berdiri tidak mampu, boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Jika tidak mampu dengan berbaring, maka dengan terlentang. Jika tidak mampu dengan terlentang, dengan isyarat, dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan yang memang dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat. Allah sudah memberikan rukhsah atau keringanan dalam kondisi apapun seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian jika di dalam kendaraan, kita juga tetap boleh melaksanakan sholat dengan kondisi dan keadaan yang sesuai dengan kondisi kendaraan itu melaju. Baiklah, nanti kita akan melihat sesuatu hal yang terkait dengan sholat dalam keadaan darurat. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar pertama atau yang satu adalah ketika seseorang sedang di atas kendaraan. Nah, di mana posisi dia seperti ini, kemudian tetap melaksanakan sholat. Ya, diusahakan untuk menghadap kiblat jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka mengikuti arah kendaraan itu melaju. Ya, nanti seperti apa cara bersucinya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan ini sama, ini posisi ruku. Ya, posisi ruku agak membungkuk. Nanti sujud juga agak bawah lagi. Ya, bacaan sama sebagaimana yang dibaca pada saat kita melaksanakan sholat dengan sikap sempurna. Nah, ini yang berbaring, tidur miring ya. Posisi kepala berada di sebelah utara. Bagian punggung nanti diganjal dengan bantal. Ini adalah terlentang. Ya. Posisi
kepala agak ditinggikan, kemudian diupayakan juga menghadap kiblat. Ya, untuk takbir setelah takbiratul ihram nanti ya, bisa dengan posisi seperti ini, kondisi seperti ini, bacaan sama ya. Untuk rukuk sujudnya cukup dengan kedipan mata. Ya, ini beberapa tahapan yang tetap harus dilaksanakan dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun serta kondisi dimanapun. Kita sebagai muslim tentunya harus tetap melaksanakan ibadah sholat fardu. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seorang hambanya ya tentunya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Mampu dengan berdiri ya silakan berdiri, tidak mampu ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui dengan duduk, berbaring, kemudian terlentang dan seterusnya ya. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang harus kita perhatikan betul. Dalam kondisi sakit saja masih harus tetap melaksanakan sholat ya, apalagi jika kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini yang termasuk sholat dalam keadaan darurat adalah sholat dalam keadaan tertentu, antara lain sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam kendaraan itu ada mobil, kereta api atau pesawat terbang, dan juga kapal laut. Kemudian sholat dalam keadaan perang. Nah, ini yang disebut dengan sholat dalam keadaan darurat ya, bagian-bagian yang termasuk dalam sholat dalam keadaan darurat. Ya, kita lanjutkan terkait dengan sholat ketika sakit. Ini salah satu bagian dari sholat dalam keadaan darurat. Jadi sekali lagi bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Dalam hadis disebutkan, karena tli bawasiru fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' ala jambi. Artinya, saya Imran bin Husain pada saat sakit bawasir, lalu saya bertanya pada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat, maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Itu berarti ada dasarnya dalam kondisi berdiri jika mampu, jika tidak maka dengan duduk, jika tidak mampu dengan duduk maka dengan berbaring. Ya, itu adalah tentang kemudahan Allah memberikan jalan pada hambanya, kemudahan pada hambanya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini maksudnya sholat ketika sakit bagaimana? Itu menunaikan sholat sesuai kemampuan karena kesulitan, sehingga menghalangi untuk menunaikan secara biasa, secara sikap sempurna berdiri ya. Itu ketika dengan duduk bisa ya berdiri yang pertama, jika tidak bisa dengan duduk, tidak bisa atau tidak mampu dengan duduk dengan berbaring, tidak mampu berbaring dengan terlentang. Nah, ini Islam membenarkan orang sakit sholat sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana tadi disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani suatu kaum ya kecuali sesuai dengan kemampuannya, kemampuan hambanya itu. Nah, kemudian sebelum seseorang melaksanakan sholat tentunya ada cara bersucinya. Nah, ini bersuci bagi orang yang sakit ada dua. Yang pertama, jika dengan berwudu,
Jika masih mampu menggunakan air, maka wudhu dapat dilakukan sambil duduk dan dibantu orang yang merawatnya. Ini jika masih mampu menggunakan air. Jika tidak mampu atau mungkin karena merasa takut sakitnya akan bertambah parah, maka boleh dengan tayamum. Ini wudhu itu bisa digantikan dengan tayamum. Tata cara sholat bagi orang sakit. Cara sholat dengan duduk, yakni dengan duduk iftirosh atau menurut kemampuannya. Kemudian yang kedua, dengan cara berbaring atau tidur miring. Yang ketiga, dengan cara terlentang. Bisa kalian lihat ilustrasi atau gambar berikut. Ini dengan berbaring. Dengan terlentang. Ini posisinya seperti ini. Kemudian ini juga dengan terlentang. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti kita akan bahas satu per satu ya terkait dengan sholat dalam keadaan sakit. Sholat dengan cara duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud atau yang sesuai dengan kemampuan. Ruku, kepala ditundukkan, dahi setentang dengan tempat sujud ataupun di hadapan lutut. Itu jika ini kalau di gambar semacam ini adalah duduk di kursi. Ya, ini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuannya. Boleh di kursi seperti ini, boleh juga duduk di bawah. Ya, duduknya adalah duduk iftirosh. Bacaannya sama dari niat, ya, niat sholat sesuai dengan kita inginkan. Niat sholat apa, waktu apa. Kemudian dilanjutkan dengan baca doa iftitah, al-fatihah dan seterusnya ya sampai salam. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara miring atau berbaring. Berbaring miring di atas rusuk sebelah kanan, muka dan dada menghadap kiblat. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala ya. Ini posisi berbaring atau tidur miring. Miring ini ya, posisi menghadap kiblat. Ini kepala di sebelah utara. Bacaan sama dari niat sampai salam. Untuk ruku sujudnya ini dilakukan dengan isyarat kepala. Kemudian cara yang selanjutnya adalah cara terlentang. Nah, ini berbaring terlentang seperti ini. Posisi kepala berada di sebelah timur, kemudian kepala agak ditinggikan dengan batal. Diupayakan untuk menghadap ke kiblat. Kaki berada di kiblat, kemudian kepala ditinggikan supaya muka dapat menghadap kiblat. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala. Ini bisa dibedakan ya antara tidur miring ya atau berbaring dengan terlentang. Ya, dari posisi kepala saja berbeda. Dari cara berbaring atau mungkin tidurannya itu juga posisi badannya juga berbeda. Kalau ini dalam bahasa Jawa mungkin melumah gitu ya. Terlentang. Kalau yang berbaring kan tidur miring. Begitu. Cara yang selanjutnya yaitu isyarat kelopak mata. Berbaring, menelentang, kaki menghadap kiblat, ruku dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata. Sujud diisyaratkan dengan memejamkan mata. Ini karena kondisinya memang mungkin pakai oksigen, kemudian tangan atau bagian tubuh yang lain juga ada alat-alat yang memang untuk pengobatan, maka tidak memungkinkan. Artinya di sini dengan isyarat kelopak mata. Kemudian yang selanjutnya cara ingat dalam hati. Ini posisinya atau keadaannya seperti ini. Di ruang ICU. Kemudian ya ingat cara ingat dalam hati dilakukan dengan membayangkan di dalam hati pergerakan mengikuti tertib rukun. Ya, syukur sekali ada yang nuntun bacaan sholat. Ya, barangkali orang-orang yang terdekat dengan si sakit sehingga betul-betul dituntun mengikuti bacaan sholat dari niat sampai salam.
Ya, itu tadi ada 5 cara ya, dengan duduk, dengan tidur miring atau berbaring, kemudian terlentang, kemudian cara isyarat kelopak mata, cara ingat dalam hati. Nah, dari berapa itu ada berapa rukhsah atau keringanan ya, ini ada hikmahnya bahwa dengan adanya rukhsah sholat dalam keadaan darurat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang akan hambanya. Kemudian menunjukkan Islam agama yang mudah, artinya dalam kondisi apapun bagaimanapun orang Islam tetap harus melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan kemampuannya, dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah disebutkan. Jika mampu berdiri dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring, jika tidak mampu berbaring dengan tidur terlentang, posisinya itu terlentang, dan jika tidak mampu lagi dengan isyarat kelopak mata. Jika dengan seperti itu masih belum mampu atau tidak mampu, cara ingat dalam hati. Biasanya dituntun bacaan-bacaan sholat oleh orang-orang yang terdekat dengan si sakit. Kemudian supaya umat Islam dapat menunaikan kewajiban mereka dalam segala keadaan. Kemudian selain itu juga umat Islam tidak menganggap gegabah dalam kondisi apapun, sholat itu harus tetap dilaksanakan. Terutama sekali adalah sholat fardu, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini adalah hikmah rukhsah sholat ketika dalam keadaan sakit. Kemudian sebab diwajibkannya sholat walaupun ketika sakit. Sholat merupakan ibadah terpenting dalam Islam. Ya, kita tahu bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kemudian sholat itu juga yang membedakan seseorang antara muslim dengan kafir. Jika orang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu, nah itu namanya apa? Makanya kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya mencegah, ya, sholat itu bisa mencegah seseorang dari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Kemudian sholat sebagai penawar sakit. Ya, kalau dengan gerakan-gerakan yang betul dalam sholat, insya Allah bisa membuat seseorang itu menjadi sehat. Ya, pada saat takbiratul ihram misalnya, dengan mengangkat kedua tangan, kemudian rongga dada terbuka, nah itu bisa melegakan pernapasan. Ya, itu salah satunya. Kemudian mengharapkan pertolongan Allah ketika senang dan susah. Ya, ini pada saat kita senang maupun susah, ya hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian supaya hidup dan mati dalam keadaan iman, sebagaimana janji kita dalam salah satu bacaan yang dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dan yang kita pelajari ini kita tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian juga pada saat kita sedang dalam keadaan sehat walafiat juga jangan sampai melupakan sholat 5 waktu. Allah sudah memberikan keringanan untuk rukhsah pada kita, sehingga dalam keadaan apapun dan bagaimanapun sholat itu tetap harus dilaksanakan. Ini ada perbedaan rukhsah sholat ketika sakit dan ketika sedang bepergian. Cara sholat, kemudian rukhsah ketika sakit dan rukhsah ketika musafir. Keadaan sholat untuk rukhsah ketika sakit dilakukan sesuai kemampuan si sakit, baik secara duduk, berbaring, miring, menelantang, isyarat mata atau isyarat hati. Sedangkan rukhsah ketika musafir boleh dilakukan secara jamak qasar atau jamak qasar atau kedua-duanya. Ya, kemudian juga harus
lakukan secara sempurna. Dan dari waktu pelaksanaan, rukhsah ketika sakit adalah dalam keadaan sakit, kemudian rukhsah ketika musafir ketika berada dalam bepergian atau dalam keadaan sebagai musafir. Ya, demikian apa yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan sholat dalam keadaan darurat. Baik sholat dalam keadaan sakit itu dengan cara duduk, dengan berbaring, kemudian dengan terlentang, sholat dengan kelopak mata, isyarat kelopak mata, kemudian sholat dengan isyarat hati. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya, dan kita saling mengingatkan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap jaga kesehatan ya, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.